Lepaskan kakinya dulu. Oke. Kalian semua nanti ya? Ya, Kalian semua. Kalian semua. Oh ini rekamnya ya? Iya, Pak. Oh iya bagus. Ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Wah, ceria. Bagus bagus. Nah, seperti itu pagi-pagi harus ceria baru masuk nanti ya. Gimana? Sehat hari ini? Sehat, Pak. Batu-batu? Mual, Pak. Mual ya. Oke. Semalam kita sudah belajar himpunan ya. Terus kita mulai diagram Venn. Oke. Gimana bentuknya diagram Venn itu? Kayak lingkaran-lingkaran gitu, Pak. Ada bulat-bulat ya. Iya. Oke. Iya. Manik-manik. Ada magnet kan itu dia. Oke. Baru kaitannya ke pembelajaran sekarang ini, itu yang bulat-bulat itu akan kalian pakai nantinya untuk membantu. Ini ada yang tentang bakso. Pasti ada yang suka bakso kan? Siapa yang suka bakso nanti diisi. Ada yang suka lontong. Ada ini, ada juga yang suka jengkol. Bantu tukang apa itu membuat pemetaannya, tukang baksonya ya. Coba tolong Bapak untuk mengisi angketnya ini. Ya, anak Bapak. Tolong ya. Ada 3 di situ, di sini enggak? 3 di situ di sisi yang sama ya. Jadi satu orang berapa, Pak? 3 nah. Oke. Sama ya. Pak, saya nggak suka jengkol, Pak. Oh iya, nanti di situ tidak usah diceklis jengkolnya. Kalau nggak suka ya. Saya belum loh, Pak. Oh iya, belum. Tiga sekali. Pak, ini tiga-tiganya, Pak. Iya. Silakan diisi. Terus nama, Pak? Kalau misalnya Iya. saya suka semuanya gimana, Pak? Kalau nggak suka semuanya berarti nggak diceklis nak. Ya kan karena di situ Kalau suka semua, Pak, ceklis semua. ceklis semua. Iya. Yang sama, Pak. Gimana, Pak? Pak, tapi isinya semua sama ketiga lembar kertas ini, Pak. Iya, isinya sama semua kan di situ ada. Nanti 3 lembar itu isi yang sama. Kalau nggak suka semua, ya udah 3 lembar itu tidak diisi gitu, tapi ditulis nama ya nak ya. Terus nama jangan lupa. Iya, Pak. Buzzer, Pak. Mubazir ya. Mahal kertasnya. Kasih 2 menit aja ya. Nah, tahu mana kesukaannya, mana yang tidak. Kalau siap kumpul, Pak. Iya, silakan kumpul. Mengumpulnya kan ini ada 3 nih. Iya, Pak. Satu-satu diisi nah ya. Sini 1, sini 1, sini 1. Oh, Nggak usah dilipat kan, Pak? Iya. Ini, Pak. Iya. Kayak pilkada, pemilu, Pak. Saya tetap pemilu loh. Iya. Seperti pemilihan ya. Oke. Sekarang anak Bapak yang berdekatan 1 2 1 2 1 2 kelompok berdua ya. Kelompok berdua. Ayo ambil satu-satu kotaknya nah. Kotaknya Untuk diambil, satu Pak. kelompok. Iya. Oh, ya, gitu. Kami kata besar, Pak. Besar ya. Oke. Pak mau berikan ini. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Iya, ini surat. Nah, Wah, itu sudah jengkol. Jujur aja memang enak. iya. Sehingga tahu teman-temannya kan, Iya. muridnya suka makan apa,
kalau nanti ada yang makan jengkol jangan dekat-dekat yang nggak suka makan jengkol. Pas makan jengkolnya ya. Pak, udah bisa diisi sini, Pak. Untuk yang kedua, dikasih, oh cepat. ya silahkan diisi. Kan pintar-pintar. Iya kan? Kayaknya semua suka bakso, semua suka lontong, terus yang jengkol satu, jengkolnya satu orang aja, orang tua tuh. Semua lontongnya, enggak, semua lontong ya, cius, bisa, Dia satu cuma Cuma aja. itu dia main pak. belumnya lontong. Kayak satu. Siswa kelas 6. Iya. Oke. Di sini namanya siswa yang suka makan siswa. Namanya. Kami singkat aja namanya. Iya. Ya singkat lah, sama tahu. Singkat aja lah. Bu Mia tuh kamu tulis M. Iya. Bagus. Tabir aja kiranya. Oke. Cepat kan, Pak? Tabir aja dalam Udah semua? Ya. Kelompok 3 sudah, Nak? Belum pak. Belum. Selesaikan ya, Nak ya. Iya Pak. Minus apa? Oh, jadi nanya betul. T, Oke. M, ketepatan nggak ada yang sama, ya kan? Ya. Ya, sih. Orang ini kada pintar semuanya. Udah siap, Pak? Udah siap, Nak? Oke. Kegiatan ketiga lagi, Pak? Ada situ kegiatan ketiga. Ada Pak. Kegiatan ketiga, tapi tunggu dulu, Nak. Bulan-bulan tapi bulan-bulan lagi. Oke, kegiatan ketiga ya. Oh iya, semalam Bapak apa nih? Tiduran nggak sempat nih. Ini. Tiduran. Iya, ini harus dibulatin Kian, bisa nggak bantuin Bapak? Gunting pak. Mau dibulatin pakai apa Pak? Iya, tunggu ya. Pakai Ya. gunting, Pak. Bukan oh iya Bapak lupa. Oh, Bapak lupa udah. lupa lah. Iya, udah Bapak keluarkan tadi rupanya. Bapak tua seperti batu. Oke. Kertasnya. Iya, kertasnya. Nah ya, buat kertas apanya ya? Kertas kulit kartonnya ya. Ada nih, Nak. Ada, Pak. Di situ, Pak, di bawah, Pak. Di bawah ya. Iya. Permisi bentar Pak ya, ambil remote AC. Ini silakan. Nih ya. Oke. Yang ketiga itu di membuat ke diagram pennya kan. Tadi kalian bilang diagram pen itu ada bulat-bulatnya kan? Iya, Pak. Ini Bapak buat loh, ada bulat-bulatnya loh. Nah, ada bulat-bulatnya. Kalau diagram pen ada yang bulat, ada yang gimana lagi? Peta pak. Peta, ini petanya. Bagi. Yang petak itu diagram semestanya Pak. Iya, diagram semestanya. Letakkan di mana itu, Pak? Mejanya sempit. Ya. Nah, Atau foto dulu aja deh biar yang besar. oke. Semua Pak. Ya. Itu aja. Pak, terlalu besar, Pak, katanya, Pak. Oh, terlalu besar ya. Pak. Pak boleh tanya pak. Ya. Katanya boleh bagi dua pak. Bisa, Bu. Kita belum berapa loh Pak? Ya lupa. Ini Itu pentingnya. sini terus dia observasi. Ah, kamu. Ini Dan kita berdua kan. Pak, udah cukup, Pak. udah cukup ya, Nak ya. Oke.
Itu nanti kita buat bak semestanya. Udah. Cantik ya. Gini Pak, Ya nak. duduk gini. Iya. Baik Pak. Nah, ini belum diajarkan. Yang semalam kan sudah himpunan semesta. Iya Pak. Iya. Nggak masuk Bang ini, Pak. Sakit. Oh iya sakit. Nina. Cantik kali. Warnanya cantik ya, sayang. Oke. Ini untuk kelompok satu ya nak ya. Iya Pak. Oke. Diapain ini, Pak? Silakan. Kan di situ ada kesukaan makanannya ada 3. Bapak menyediakan di situ ada 3. Di sini apakah anak buat ini suka bakso atau apa gitu. Iya. Silakan. Pak nanya Pak ya. Iya nah. Jadi ini masing-masing Pak, misalnya nih bakso. Iya. Ini jengkol. Iya. Ini lontong. Nama-namanya ditulis ya nak ya. Oh ya. Boleh kita tulis Pak ya. di Bisa. sini, Ada sipil Pak? permanennya nggak Pak? Nah. Bapak menyediakan spidol nah. Oke. Kira Ini Pak satu Pak. Iya. Pak ini nanti terhapus loh Pak. Gak apa-apa, nah, gak apa-apa, tapi ditulis nanti kalau terhapus tidak apa-apa, tapi bisa nampak anak kan? Terus biasa ini kan, terus biasa ini kan, Pak? Iya, coba tulis nak dulu. Bisa nampak kok nak. Terus Iya. ini aja, Pak? Iya seperti itu. Nak. Ini nih. Oke. Nama orang. Tulis Ini baksonya dulu dulu. baksonya. Bakso. Tulis dulu bakso. Besar huruf besar. Tadi pakai sumber aja ya? Iya. Terserah nggak apa. Sisa Sisa interaktif kan itu. pakai sumber. Ya, kalau yang- Bisa Bapak tunggu 10 menit? Bisa Pak. Bisa. Rangkum aja. Udah. Terus ini. Oh, Salah kau. Yang ketiga-tiganya dulu. Kok jadi itu semua enggak? ya sebenarnya ini jadi Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Tulis dulu mana yang apa. Gak apa-apa. bisa dihapus ya Pak. Iya. Baik Bapak. Mau masuk kan ya saya? Iya, tapi di Oh sini ya. Oke. Bapak bagi satu-satu ya nak ya. Isolasinya ini nak. Nak Nani. Ini. Nah. Jengkol nggak ada ya? Berdasarkan tabel pada kegiatan siswa diagram Berapa? pennya dengan Oke, sudah ya nak ya. membuat diagram pennya. Kenapa nak? Kenapa nak Pakai Tuti? cuma aja, Hah? kayak tadi. Enggak, kita buatlah yang kedua-duanya di sini. Cuma apa ini, Pak? Udah, itu Tapi Pak. tadi ini apa nak? Ini apa tadi nak? Dia nggak mau saya bilangin Pak. Oh, Ini ini sama semesta. Iya nak. Ini lingkarannya. Iya nak. Ya sih siapa yang minta Tapi juga. tunggu saja, udah selesai, Pak. Iya. Oke.
berdasarkan tabel kegiatan kedua siswa ini. Nah, Habis membuat itu diagram Pak, pennya. itu Siapa ini? Memanfaatkan Ya. bahan yang sudah diagram Oke. pennya. Baru di lem ya nak ya, di Iya, lem. Pak. Diagram pennya. Iya. Kelompok. Diagram pennya nanti Diagram pen. buatnya. Ya. Nah, Saya belum pernah diajari di diajarin di mana Pak? Kenapa nak? Di sini baru Ada. diajari. Oh iya Dan kita nak. kan murid kok Pak. Kita belum pernah diajarin katanya. Kelompok. Pak, kelompoknya kami apa namanya? Kelompok dua, Nak. Oh, kelompok dua. Kelompok dua. ini aja. Habis itu ditempel Iya. ke depan ya Pak. Tunggu dulu. Nah. Harus ini ya Pak ya. Harus gimana? Nah, harus diklik di sini ya? Iya Pak. Tapi Kan kalau ini sampai tadi kan ini bulatan nak. Nah, kan poin seperti ini langsung ya. Nah, ini kan ada Lina, ada Lina. Bagaimana nak caranya? Ada Lina. Dia di nggak bisa sini, ada dibilangin, Lina di Pak. sini. Karena saya belajar tadi malam. Dia nggak belajar, makanya nggak tahu. Kan kelompok satu kan. Iya, waktu itu satu. Kita kalau satu dari sini. Pokoknya kami di tengah juga. Bisa dihapus ya nak. Oke. Tadi bisa kan nak? Pak sudah dikumpul ya? Ya. Iya, bisa aja ya. Tadi waktu lu gimana sih tadi? Dan aku rela jadi murid yang on dulu sekali. Udah semua nak? Sudah Pak. Aturnya biar Ada yang aja belum? ini kita hasil kita, biar ada yang salah. Kelompok satu belum Pak. Kelompok tuti Pak, degil-degil. Itu lagi nih Pak. Iya, ya, biar ada yang salah ya. Iya, belum aja tadi harusnya. Iya. Itu lu guna sempat. Ah. Bisa jadi ada anak yang nggak apa tadi. Iya, biar aja salah. Ani ini ngangguin aja. Jadi oh, kan bisa ada juga. Ya, adik kami. Kan dia belum ngajarin. Bagaimana bentuk ini. Maksud Pak, kamu belum siap Pak? Iya nak, iya. Sini, sini. Nah. Sini, sudah saya. Karena kan tadi nggak dipandang. Dia begitu nggak ada. Bisa aja. Itu pasti timbul. Kalau saya waktu aku keluar, juga saya pakai. Tapi karena kita udah tahu langsung sekarang kayaknya. Cuma saya memang menangkali. Saya sudah masuk di dalam itu. Ini nggak perlu ketikku ke sini. Ini ke sini. Begitu yang dapat kedua-duanya, Bu saya sudah ada di mana? Kira-kira di mana? Loh, saya masuk sini satu, masuk sini satu. Ketawa semua kan. Mau dia masuk dua-dua. Udah, langsung lihat. Habis dia dua-duanya ya? Bagi tersebut kan itulah namanya. Iya. Tapi jadi sih posisinya tidak di mana. Coba aja buat apa? Ini aja. Kita buat cuma dua di sana kan? Satu kopi satu gelas sayur supaya dapatkan itu masuk di sana. Merasa masuk sana. Yang dua masuk di mana? Nggak tahu di mana kemudian. Ya masuk satu-satu. Kita tulis oke. Dan duduk kita tuliskan. Di mana barang kuatnya bisa dibuat sambil di sini kopi-kopi. Saya tahu ini lagi. Lagi dapat pembeliannya bisa di dalam ini. Ini selesai. Ini pada. Tiga aja. Jadi bisa ada tiga. Kelompoknya bikin kelompok kita. Kelompok satu enak ya? Kelompok satu. Iya. Kamu di kelompok satu. Kelompok tiga lagi awal. Oh, Kamu sudah satu. tiga. Dah. Oke. Siap Pak? Siap ya. Oke. Ada yang bisa presentasikan nak kelompoknya? Siapa? Kami Pak. Satu. Oke. Iya. Kami Pak. Silakan. Pakai itu loh, Pak. Tempelkan. Polipom. Itu boleh Pong. Pakai jarum betul mana jarum betul? Bapak ada bawa Jarum double betul. tip. Enggak, kami jarum betul. Jarum betul. Kami Nih, tarik aja. Oh, kita pakai jarum betul gini ini. Itu ada Ini polipom betul gitu. polipom. Krepom. Betul Pong. Udah, ha. Ini kita sini jatuh. Sana. Nah, iya, ini apa? Baru
pakai apa ini? Ini apa? Pentol kepada. Suka boleh. Ini Pak. Oke. Warna. Tadi kita diminta Ya. untuk mengelompokkan yang suka bakso, lontong, sama jengkol. Iya. Kita kelompokkan Pak. Sama Iya. jengkol. Nah, habis itu suruh membuat dari tabel itu kita suruh membuat diagram friend. Iya. Diagram friend. Kemarin ada ini Pak, apa namanya? Ini space tanya kalau nggak salah ya. Kemarin saya nggak masuk ini tanyanya belum jelas kemarin. Iya. Kemudian setelah itu dikasih tiga lingkaran nih. Iya. Kata Bapak tadi suruh nulis di masing-masing kan? Iya. Saya tulis tuh, Rina di sini nih, bakso di sini semua, Yang kuning. yang kuning. Kemudian lontong saya di sini semua. Merah. Iya. Terus yang sambal jengkol di sini semua. Iya. Ini Pak. Oke. Ya. Itu dia. Mari. Oke. Terima kasih sudah mempresentasikannya. Duduk. Silakan duduk dulu nak. Yang kedua. Ya, ditaruh semua situ. Ya. Makanya diatur tadi agak ke atas satu. Nah, kan terus kan punya kali. Ke atas dong. Terus kan punya kali. Bisa berapa? Pikirkan kiri sedikit. Nah. Nah, ini Pak ya, dari hasil diskusi kami tadi Pak, setelah hasil survei dari quiz tadi, angket Ya. tadi, Ya. kami disuruh kami buat ini kan dapat 3 Pak ya, 3. Iya. Nah, yang merah kami buat bakso, yang kuning yang jengkol, yang hijau kami buat lontong. Iya. Cuman kami ini entah betul atau tidak kami tak tahu Pak, Iya. karena perintahnya di sini tak ada. Iya. Jadi kami coba, ini ternyata yang memilih ketiga-tiganya M. Jadi kami mencoba, Iya. ini gimana nih inilah kami coba menumpuk seperti ini. Iya. Jadi maka dari gambar ini dari ini dapat kami menggambarkan ke sini. Kami buat yang suka ketiga-tiganya dulu. Karena kami Iya. tumpuk 3 ini kan ada nih di tengah nih kan. Iya. Nah, berarti ini si M ini suka bakso, suka jengkol, suka lontong. Iya. Betul. Kemudian kami lihat lagi di sini. Ini kan ada bakso, ada lontong. Nah, yang suka bakso sama lontong itu kami lihat di sini M, P, L, N, Z. Iya. Kemudian yang terakhir yang suka makan, ini bukan suka, ini dia tak suka makan ini Pak. Yang S saja, dia cuma bakso aja dia suka. Iya. Nah, ini tak suka. Oke. Itu Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih nak ya. Ya, Pak. Iya. Kelompok 1 sudah nak? Ya, Pak. Oke. Coba. Lagi nak. Cepat ke bawah. Di situ kan dekat juga bisa. Samping punya kami lagi, punya kami. Sampingnya nanti. Di samping kawah. Sampai punya kami tadi kan bisa. Berapa perbedaan ketiganya, Pak? Enggak, dinaikkan dia yang di atas. Ke atas terus. Balik atu. Balik kayak tadi lagi. Di sampingnya Sampingnya. sampingnya. Bisa mau di sini kan nak? Iya. Jangan bertanya kali. Oke. Satu yang megang, satu yang berangkat. Ini dari kelompok kami, kelompok 1. Ini ngikutin di buku. Diurutin gitu.
Jadi hasilnya di sini dari tabel itu didapat ada satu orang yang suka tiga-tiganya. Ya kami buat di tengah, yang tengah-tengah. Kemudian yang bakso kami bikin warna hijau, yang lontong warna kuning, jengkol warna merah. Terus yang suka bakso sama lontong ada 3, 4. Jadi tulis ini 4. Ada yang suka bakso ada 1. Itu sudah mono, cuma 1 aja, dia nggak suka makan yang lainnya. Itulah hasil kelompok kami. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak Bapak sudah mau menyelesaikannya. Oke, mari kita lihat ya. Yang suka bakso berapa orang? Saya Pak. Ada berapa orang di kegiatan kelasnya itu? Ada Semua suka bakso, Pak. Semua ya, suka semua bakso. suka bakso. 6 Ada orang. 6 orang. Yang suka lontong? Suka 5 orang, Pak. 5, Pak. 5. Yang suka jengkol? 1 orang. Berarti seluruhnya berapa? 12, Pak. 12 kan? 12, Iya, ya. Pak. Padahal kita di sini tadi Nah, makanya kok lebih Kok orangnya, Pak? bisa ya? Oh, berarti benar punya kami 12 semua itu orangnya. itu dia. Oke. Bapak bahas yang ini dulu ya. Ini dulu. Ini tadi pertama tampil kan? Iya, Pak. Ya, 12 semua, Pak. 12 semua ya. Pak Guru panggilnya aja Pak Guru biar nggak. Biar dibalikin aja itunya tadi itu. Ini dibalikin video enggak perlu untuk Selesai. Balikkan dulu gambar itu semuanya. Iya. Gambarnya yang ini aja tadi dibalik itu. Saya pengawannya aja dibalik. Dia enggak. Nah, Pak. Spidol Bapak tadi mana? Oh, ini, Pak. Iya, oke. Yang kelompok 3 tadi pertama tampil ya. Iya, Pak. Yang suka lontong sayur ada 6 orang. Ina, Jainani, Tuti, Mayatun, Nabila. Yang suka bakso ada 6, orang. ya kan? Coba anak Bapak lihat. Lontong sayur dengan bakso. Ada tidak? Dia suka lontong sayur, dia suka bakso. Ada, Pak. Ada? Ada. Ada. Berarti jadi 2 dia di sini kan? Iya, Pak. Jadi 2 kan? Untuk menyatukannya bagaimana? Supaya dia ada di bulatannya bakso, ada di bulatan lontong sayur, di mana kita buat? Ya, di potongan antara bakso dan sayur, Pak. Di antara potongan bakso dan lontong sayur. lontong sayur. Bisa Bapak hapus ya? Oh, gitu, Ada- Pak ya. Iya, nah. Oh, di perpotongannya. Iya. Kalau tidak ada yang sama namanya nak, kan berarti bisa kita pisahkan dia nak. Ini karena ada yang sama nak. Berarti Dia bisa. kita dekatkan, ada di bulatan ini, ada di bulatan lontong sayur. Bisa Bapak hapus ya? Iya, bisa. Itu bikinnya kencang-kencang. Oke. Berarti linanya ada di bulatan lontong sayur dengan Bakso. bakso. Oke. Jainani. Iya, Pak. Jainani Di bakso ada juga tuh, Pak. ada di bakso? Ada, Pak. Ada Dihapus. terhapus sama Bapak. Oh, udah terhapus. Ini tadi anak ya? Iya, Pak. Iya. Oke, berarti Pak hapus bisa ya? Siapa? Nanti kita buat dia di sini. Oke. Pak, Iya nak? boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Kan kami udah salah, Pak ya. Iya. Yang dihapus lah, Pak. Capek gue. Kami bisa buatnya. Bapak terangkan yang benar di situ kan berapa, Pak? Oh, Bapak jelaskan dulu maksudnya yang lainnya. Kelompoknya. Oh, iya, minta Yang maaf, dihapus Pak. lah, Pak, punya kami. Pak. Sedih kami, Pak.
Minta maaf Bapak ya nak ya. Tapi kalau memperbaikinya nanti sudah tahu ya nak ya. Iya, Pak. Ya Sudarmono. Oh di sini tidak ada ya. Tidak. Maksud Bapak Ya. mau Bapak betulkan. Tapi nggak apa-apa ya. Minta maaf Bapak ya. Akan nanti Pak kembalikan nanti diperbaiki lah ya nak ya. Ya. Oke. Pak jelaskan dulu yang Kelompok 2 Kelompok 3. 2. Kata orang lain aku kata dia aja. Sambung. Mr. Slowly. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 yang suka bakso warna Merah, Pak. merah, yang suka jengkol warna Kuning. kuning. Oke. Suka bakso dengan jengkol. Ini apa nak? Mayatun, Pak. Main? Mayatun. Nyatu. Saya suka tiga-tiganya, Pak. Oh iya, berarti bakso dengan jengkol. Oh iya, ada semua ya. Iya. Oke, ada Suka semua. tiga-tiga, Pak. Ini apa nak? Sudarmono, Pak. Sudar Mono. mono. Dia tak suka. Oh dia di warna merah ya. Iya, Pak. Berarti Suka bakso doang. suka bakso aja ya. Iya. T2. Suzet itu, Pak. Oh, Z. T-R-N. T itu? Tuti T Pak. Tuti, Tuti. Pak. Tuti sukanya Bakso yang warna merah. merah sama hijau. Iya. Di las kedua itu tadi itu juga kan? Iya, Pak. Di yang di checklist Tuti itu kan? Iya, Pak. Oke, Z itu Zainani, Pak. Zainani. Zainani Lontong suka dengan lontong sama Bakso. bakso. Di kegiatan kedua, Iya, Pak. teman-temannya coba lihat apakah itu kesukaannya. Betul, Pak. Iya. L itu Lina. dua-dua, Pak. Lina, Pak. Dia suka Lina. bakso sama lontong. lontong dengan bakso. Bakso. N itu Nabila, Pak. Nabila suka lontong dengan bakso. bakso. Ya. Ini Kelompok 2 Pak. kelompok Dua. 2. Bagus ya. Berikan dong aplausnya. Sama ya? Sama Sama, Pak. Pak. Kelompok Sama kelompok 1. sama ya. Oke. Ini yang mau Pak jelaskan bahwa irisan itu ada di kelompok bakso, ada di kelompok jengkol. Berarti ada di kelompok bakso, ada di kelompok di himpunan jengkol. Apa itu? Yang ada di Mayatun aja, Pak. himpunan bakso ada jengkol? Mayatun aja, Pak. Mayatun. Oke, berarti bisa kita tuliskan di mana menulis? Bisa ya? Sini Bapak menulis Iya, ya. Pak, ya, Pak. Oke. Bakso, Pak, misalkan itu himpunan B beririsan. Ini lambang irisannya nak ya. Dengan Jengkol. jengkol. Himpunan jengkol yaitu siapa? Mayatun. Mayatun. Oke, berarti ini bisa di sini aja kita buat nak. Oke. Berarti himpunan bakso beririsan dengan himpunan jengkol itu ada irisannya ada M. M yaitu Mayatun. Oke. Berarti kalau himpunan B beririsan dengan himpunan L ada apa? Dan nomor. Ada berapa? Ada Pak bacanya itu gimana itu Pak? Boleh tanya Pak? Yang mana nak? Itu N itu Pak. Himpunan B N, himpunan jengkol. Oh, himpunan J kan udah kita labelkan Enggak, tadi ya. himpunan B N, himpunan jengkol. Itulah. Oh, yang huruf ini. N ya Pak, huruf N ya.
Yang ini ya? Iya, Pak. Oke. Maaf Bapak nggak menuliskan ya. Lambang irisan. Oke, ini dia enak ya. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya bakso dengan lontong ada 5. Jengkol dengan lontong Tidak ada, Pak. Jengkol dengan lontong adalah M. ada, irisannya M. M juga. Oke. Kalau Itu jengkolnya tak selesai. mananya? Ini M ya. Ya. Oke. Kalau gabungan ya. Pak melambangkan gabungan. Ini dia lambangnya ya. Oke. Lambang gabungan. Himpunan B. Gabung himpunan J. Nah, yaitu gabung. Gabung itu seluruh yang ada di bakso dan jengkol. Yang suka bakso dan jengkol, yaitu Mayatun, Pak. Gabungan. Oh, gabungan. iya, Bakso dan jengkol gabungannya Sudarmono dan Mayatun. Sudarmono dan Mayatun. ada Pak lambangkan S bisa ya. S dan M, Pak. S M. Betul lah, Bu. M. Udah, itu aja, Pak. Oh iya, itu dia ya. Karena itu aja yang ada bakso dengan J. jengkol. Oke. Oh gitu. Iya, bakso dan jengkol. Digabungkan yang lain Oh. bakso juga. Bukan ini. Gimana Pak? Iya. Masih ada lagi T. Ini kan juga bakso juga. Seluruhnya himpunan B dan J. J. Iya. Apalagi ada T, ada kan? Ada, Pak. Ada apa lagi? Ada L. Ada L, Ada N. ada Z, ada N. N, ada M. M. Oke. Ada berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Berarti gabungan B, himpunan B dengan himpunan J ada 6. 6. Oke, ada pertanyaan nak? Pak, Iya. tanya Pak. Itu kan himpunan B gabungan himpunan J. Iya. Kok jadi banyak gitu Pak? Kan yang suka jengkol cuma saya satu Pak. Iya. Bakso yang lainnya. Yang lain tuh suka bakso semua. Jadi tak ngerti. Iya. Betul, betul. Kita bukan nak. Nanya jangan biarkan temannya bertanya dulu ya nak ya. Ambil dulu ya. Saya tak ngerti. Jadi banyak, Pak, gitu. Kok jadi banyak gitu Pak? Iya, kenapa jadi banyak ya? Oke, tapi himpunan bakso nih ya, yang suka bakso, yang suka jengkol, nak mayatun kan tuh dia, yang suka bakso ada 6, Iya. termasuk ibu, termasuk nak mayatun ya, sehingga digabungkan semua yang suka bakso dengan jengkol ada berapa? Oh iya. Iya. Iya Pak, saya tahu Pak. Jadinya seperti ini nak ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya nak? Ini Pak. Yang suka bakso kan 6 orang tuh Pak. Iya. Yang suka juga 1 orang. Iya. Kenapa cuma 6? Kenapa nggak 7? Iya. Kenapa? Ayo. Kenapa? Nak. Iya nak. Karena kan dia suka bakso juga, suka jengkol juga, kan nggak mungkin ditulis dua-dua dia, Pak. Iya. Kenapa Oke. nggak boleh 2 dulu? Tulisnya. Kenapa? Bisa jadi. Kenapa nggak bisa dua-dua ya nak ya? Kenapa ada dua-duanya? Ada mayatun Iya, juga coba. ya. Tapi mayatunnya satu dong. Karena ada yang nama mayatun yang lain? Enggak, Pak, Ah. satu. Karena ada satu aja nak mayatunnya. Oh, itu. Ya. Oke. Terus lagi nak mau tanya? Pak, Ya. tanya Pak. Jadi kalau menulis gabungan itu harus himpunan B iris himpunan J, himpunan B gabung himpunan J gitu Pak.
menuliskannya ya nak Iya, ya. Pak. Oh bisa nak. Bisa maksudnya ini ya, B iris J gini ya. Singkat aja boleh kan Pak? Bisa. Biar hemat Pak. Bisa nak ya. Silakan. Oke. Aku malas menulis. Kurang tulis bukan Oke. yang Itu dia. Berarti yang tadi berjumlah berapa tadi? Kita jumlahkan 12. Nah, kenapa bisa jadi 12 sudah tahu kan nak kan? Udah Pak. Iya, Oke, Pak. ini menjadi 6. Ada lagi pertanyaan? Itulah irisan dan gabungan materi kita hari ini. Ya. Oke. Oke. Kalau kita sama sudah juga itu paham. Pak ya. Ya. Kalau tiga sama juga ya. Di situ kan ada bakso, ada jengkol, ada lontong digabung jadi satu semuanya gitu. Oke, iya. Itu yang Bapak tunggu. Ya. Yang Bapak tunggu. Ada yang bakso, ada yang jengkol, ada yang apa lagi? Lontong. Lontong. Ah, mana itu? Mayatun. Bakso, ada dia di jengkol, ada dia di lontong. Mayatun. Mayatun, Pak. Yaitu mayatun. Nah, demikian juga gabungannya. Seluruhnya. Gabungnya juga mayatun aja. Gabungannya tidak nak, kan ada di suka bakso, ada yang suka Lontong. iya bakso, ada yang suka jengkol, ada yang suka lontong. Nah, berarti ada dia suka bakso, dia suka jengkol, dan dia suka lontong. Ayo siapa-siapa saja nih yang suka ini kan? Darmono. Yang bakso dulu. Darmono. Ya. Yang jengkol Bu Atun. Mayatun. Jengkol anak baru yang suka Hati-hati dulu. jengkol lontong. Jengkol. Yang itu yang bakso ya nak ya. Masih banyak lagi nak. Lagi Pak. Iya. Nah, Z, M, M. Betul lagi T, Baru? Pak. T tinggal Pak. T. Tinggal. Saya Pak, suka si loh Pak. Tuti dia tuh Kak bakso Bang. Yes. Itu ya nak ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Sudah? Udah Pak. Sudah. Pak mau lihat apakah sudah dipahami atau belum? Ya. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Oke. Pak tunggu. Ulangan nih Pak. Ya. Oke, dikerjakan masing-masing nah. Oke. Oke. Bagus. Kita kumpulkan nah ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke. Bagus. Oke. Itulah pelajaran kita hari ini, yaitu irisan dan gabungan. Kira-kira itu apa itu ya? Nah, setelah tadi semua selesai, itu apa itu kita pelajari itu? Kita lihat tadi. Nggak tahu ya? Kami tahu Pak. Ternyata Mayatun itu suka jengkol. Iya. Itu dari favorit tadi ya, dari kelas kedua itu tadi ya. Oke. Ini digunakan untuk mengelompokkan ya, pengelompokan. Oke, terima kasih nak sampai di sini hari ini. Selamat pagi. Lagi Pak. Oke. Moderator. Ya, berikan plus dulu untuk sekarang praktek untuk refleksi. Gak apa ya, langsung refleksi Iya, ya. Bapak. Moderatornya atau gini, saya beri contoh dulu jadi moderator ya. Setelah itu nanti berikutnya lagi moderatornya dari Bapak Ibu Iya, yang Pak. beri contoh supaya
Saya merangkap moderator sekaligus nanti jadi expert. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Domo. Pak Domo. Ya, Pak Domo sudah praktek luar biasa. Ya, saya punya ide apa namanya ini membuat ini ya. Nah, kita hari ini akan merefleksikan hasil pembelajaran. Bapak Ibu juga boleh ikut. Jadi apa walaupun bukan observer murid, tapi nanti bisa ikut berkontribusi ya. Kita sudah mempraktekkan pembelajaran dengan praktek himpunan. Tadi sudah bagus sampai Pak Domo. Nah, kita ngadakan refleksi. Nanti yang pertama kami serahkan Pak Domo untuk menyampaikan apakah yang direncanakan, yang kita rencanakan kemarin sudah sesuai dengan harapannya Pak Domo. Ya, kita merencanakan bersama-sama. Semuanya punya harapan. Apakah Pak Domo sudah sesuai dengan diharapkan? Silakan disampaikan dulu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, saya sendiri sesuai dengan kita rencanakan itu bahwa warna kesukaannya itu buat kacau gitu, sehingga tidak serentak. Baru saya sadari tadi pas mengajarnya itu kalau kita bagian warna hijau, ini suka ini, sehingga kan Iya, kesamaan, bisa kan iya. rapi, anak-anak pun bisa langsung terima. Oh seperti itu. Ini kan karena warnanya apa? Pasti anak-anak kok merah ini suka ini, kadang jadi kacau anak-anak. Ya, kayak itu dia. Baru yang kedua, itu dia yang buat saya grogi dari awal mengajar senior itu. Karena apa? Pas saya tadi mengajar, maaf Bu Tuti ya, aturannya nggak gitu. Ya, itu dia yang buat saya kalau pas mengajar kayak gini, hal itu jangan dimunculkan, dijauhkan aja dulu. Makanya saya stopkan ini, nggak saya bahas lagi, udah malas saya tadi. Berarti nggak kuat dengan godaan. Karena itu nggak bisa yang kayak gitu. Biasa aja dulu. Kan itu betul yang bilang apa ini. Aturannya nggak bisa pisahkan. Itu kedengaran dong. Ya, makanya saya tinggalkan langsung tadi. Tapi tadi Pak Darmono, terima kasih aja. Sesuai rencana kita kan, ini dijelaskan kan. Oke, mungkin itu aja. Ya, itu. Terima kasih sekali lagi berikan aplaus dulu untuk Julian ya. Luar biasa ya. Sudah punya inisiatif mau menjadi guru model, sudah sesuatu yang begitu luar biasa menghadapi tantangan. Hebat ya. Oke, observer pertama dulu. Observer pertama. Silakan disampaikan Baca apa yang catatan. terjadi. Mohon maaf ini Pak, tolong dilarang nanti kalau ada keliru. Ya. Ini bagaimana kesiapan belajar siswa, respon siswa ketika guru mempersiapkan belajar. Ya. Kalau saya lihat dari tampilan tadi apa yang disampaikan Pak Domo dan melihat reaksi siswa ke Pak Domo, Ya. tadi awalnya kan Pak Domo menyapa ke siswa, kemudian siswa tadi ada yang menjawab, kemudian tadi kan pas ketika Pak Domo melihat ini ada siswa, kenapa batuk-batuk? Maaf Pak, saya mual katanya tadi. Ketika mau ke WC, itu kan salah satu bentuk kesiapan belajar juga. Pak Domo sebagai guru memberikan respon dari siswa dulu pertama-tamanya, sehingga ada dialog yang muncul tadi yang saya sebutkan tadi Pak. Kemudian di siswa aktif, bagaimana siswa, kondisi siswa atau respon siswa ketika guru menyampaikan kegiatan, siswa pun mulai aktif bertanya dia. Seperti hal yang ditanyakan siswa itu, Pak, saya tidak suka jengkol. Kemudian Pak Domo bilang kalau begitu yang di checklist yang disukai saja tadi, kalau tak salah saya tangkap tadi. Kemudian nanti di situ kan Pak Domo menjelaskan tentang materinya itu nanti. Itu kan sudah mulai ada kemunculan pemikiran anak tadi dari sana. Sudah dimunculkan motivasi dan anak pun bertanya dari lembar les yang dibagikan oleh oleh gurunya tadi, sehingga muncul pertanyaan anak tadi. Ini mohon maaf Pak, masih agak bingung karena saya terus. Bagaimana interaksi yang terjadi dalam pembelajaran siswa dengan siswa dan siswa dengan guru? Kalau siswa dengan siswa tadi sudah mulai mulai dibagikan les, siswa sudah mulai belajar membagi kelompok masing-masing. Kemudian saya lihat lagi tadi, ada siswa yang kebingungan, ada siswa yang sudah langsung menangkap. Kemudian ada satu kelompok lagi masih bingung juga, tapi tetap berjalan gitu. Seperti kelompok yang Pak Darmono dan Bu Tuti tadi. Pak Darmono tadi bingung, kata Pak Guru cuma dituliskan saja nama-nama itunya tadi. Sementara Bu Tuti berkeras, ini siswa ini tak mau dengar saya katanya tadi.
Padahal udah saya jelaskan bahwa ini tidak seperti ini aturannya. Nah, kemudian siswa tadi bertanya lagi dengan Pak Guru, Pak ini maunya dibuat apa gitu ya. Nah, kemudian Pak gurunya mendekati siswa, kemudian menerangkan seperti ini. Namun walaupun itu nanti itu kan sudah masuk ke dalam interaksi guru dengan siswa tadi Pak. Jadi agak saya gabung ini Pak. Mohon maaf kalau yang bingung nanti. Saya pun bingung karena saya tulis di situ. Kita belajar, nggak apa-apa. Kita juga bingung. Terurut ya. Kita belajar kok. Yang kita rencanakan dan sesuai. Oh, ke situ belum ke sini. Gak apa langsung Langsung observasinya dia aja. nggak apa-apa. Langsung aja. Langsung dia udah langsung. Sudah bagus itu. Langsung dulu ya. Bagus. Kemudian deskripsi pemicu terjadi masalah tadi itu Pak, kebingungan siswa tadi, di mana siswa itu kan mulai bingung, ini kan perintah dari gurunya tadi tidak ada disuruh menggabungkan, menuliskan nama-namanya saja. Nah disitulah siswanya mulai bingung. Nah disitulah nanti akhirnya fungsi guru untuk mendekati siswa tadi kan, untuk menanggapi dan memberi tindak lanjut kepada siswa nanti. Kemudian nanti ada juga faktor siswa tadi kan perbedaan pendapat antara Pak Darmono dan Bu Tutik. Kemudian yang satunya pengennya dibilang gurunya tidak disuruh menggabungkan, tapi yang Bu Tutiknya menggabungkan katanya. Akhirnya ada dua pendapat di situ kan. Nah disitulah fungsi nanti tindak lanjut dari guru untuk meluruskan bahwa sini subholding ini. Saya tahu siapa istilah. Nah siswa dengan guru terjadi mulai dari persepsi tadi. Guru bertanya kemudian siswa menjawab tadi kan, pada saat pemunculan semangat tadi Pak. Jadi agak bergabung-gabung di sini Pak. Nanti bantu saya merangkai. Lanjut. Deskripsi pemicu terjadi interaksi tadi udah masuk ya, saya jelaskan tadi juga sih Pak. Apakah siswa bertanya? Nah itu tadi ada siswa bertanya tadi kan. Saya tanya tadi. Banyak siswa bertanya termasuk Bu Tutik tadi. Menanyakan masalah, kemudian ada juga yang di sini tadi, Pak kenapa dari 7 kok ditulis 6? Muncul itu, nanti guru menjawabnya juga tadi. Ini 6 karena ada, dijawab sama Bu ini, ada yang sama siswanya. Kemudian balik ke apa? Siswa mana yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Memang kalau saya amati tadi tidak semuanya aktif, tapi setidaknya masih ada yang ini. Pancingan dari guru-gurunya tadi suruh melihat, mengamati, kemudian guru ada yang sedikit disalahkan atau sengaja disalahkan, sehingga akhirnya ada tanggapan dari siswanya nanti Pak. Seperti yang tadi tuh, Pak yang menghapus tadi kan, kritikannya itu tadi. Pak kenapa punya kami dihapus gitu ya? Padahal nah itu mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Nah itu Pak, letaknya tadi, mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Salah satu kendalanya tadi karena tidak masuk, tidak mengikuti pelajaran sehingga belum tahu, dan dia pun tidak bertanya ke temannya. Bagaimana upaya guru mengatasi gangguan belajar tersebut? Itulah tadi langsung ditanggapi oleh Pak gurunya tadi, bahwasanya diterangkan lagi bagaimana prosesnya. Kemudian ada juga seletukan siswa tadi, Pak apa masalah dia bilang kan yang ibu tanya tadi, saya lupa. Ada yang ditanya Bu Nani tadi. Menurut upayanya guru tadi sudah betul itu Pak. Menurut ininya, bagaimana upaya guru sudah pas, guru mendekati siswa, kemudian menerangkan kembali itu apa itu yang ininya tadi, diagram pen, kemudian penyusunan pola-pola itu. Dan menurut saya kalau ditanya, menurut Anda alternatif apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Menurut saya sudah sependapat dengan yang dilakukan guru, mendekati siswa, kemudian menjelaskan ke siswa itu. Oh nak ini gini ternyata. Kan di sini kan ada pembagiannya, ada yang suka jengkol, ada yang suka bakso. Nah ini digabungkan ke satu nak ini. Sudah ada penjelasan dari gurunya, dan itu sudah pas untuk tindak lanjut dari gurunya tadi Pak. Bagaimana usaha guru mendorong siswa untuk aktif belajar? Itulah kadang sedikit-sedikit disalahkan di sini. Kemudian ada gerakan guru secara langsung maupun tidak langsung menghapus hasil kerja anak tadi supaya anak kembali aktif, supaya anak tetap fokus di belajar tadi Pak. Itu udah aninya. Deskripsinya, nah saya susah merangkum deskripsinya itu Pak. Bagaimana penutupan? Penutupan sudah baik dilakukan tadi Pak. Ini siswa pun sudah mengambil ke guru, tugas dari guru, kemudian guru melampirkan. Cuma pada saat itu tadi tidak banyak siswa. Pak, berarti himpunan itu begini, tidak ada respon dari siswa itu Pak. Pak harusnya berarti
Berarti yang kita pelajari itu himpunan itu adalah bagian semuanya, sementara irisan itu orang yang suka saja dengan dua hal ataupun yang ininya gitu Pak. Nah di situ yang belum siswa lakukan, belum ada respon dari siswanya. Soalnya dia aja ya, Pak. Udah berapa lama itu jurnalnya? Bukan, sudah paling dapat dia sudah Artikelnya. Udah cukup lah 14 lembar. Mas kok dia Mama ketik kan? Pelajaran berharga apa yang dapat dipetik dari ini? Kalau melihat ini suasana belajar jadi hidup dan pendekatan antara guru dengan siswa itu sudah ada. Dan dengan adanya media yang seperti itu siswa lebih lebih semangat dan cerah, apalagi dengan warna-warna yang ada gitu Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan. Oke, berikan plus kepada Digigit sedikit. Oh gitu kiranya. langsung berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana kesiapan belajar siswa? Matematik. Iya. Kalau kita lihat tadi Iya. pancingan dari guru ya bertanya apa kabar atau sehat Sampai bawah ya. semuanya. Ada yang belum. Ya, di antara siswa ada yang menjawab tadi katanya ada yang mual Bu. Kemudian ada juga yang bilang sehat Pak, sehat Pak gitu ya. Jadi tidak ada kesiapan dari siswa di situ disampaikan juga penyampaian dari gurunya. Kemudian bagaimana kondisi respon siswa ketika guru menyampaikan kegiatan persepsi di sini? Guru mengingatkan tentang himpunan, ya, himpunan yang dipelajari sebelumnya. Kemudian ada juga ditanggapi dengan siswa tadi pelajaran sebelumnya ada yang tidak hadir ya. Kemudian kegiatan inti, bagaimana interaksi yang terjadi dalam pembelajaran siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, siswa dengan siswa kapan mulai dan sampai kapan terjadi. Kalau saya lihat tadi mulainya interaksi antara siswa dengan siswa pada saat guru membagikan angket. Kemudian setelah itu pada saat guru membagikan kelas. Deskripsi pemicu terjadinya interaksi siswa dengan siswa, apakah karena masalah yang diberikan oleh guru, LKS, pemberian pendapat, diskusi atau faktor lain, sertakan bukti pemicu terjadinya interaksi, masalah, pendapat atau yang lain. Jadi tadi dari masing-masing kelompok ada yang berdebat masalah pembuatan yang udah dari angket itu ya Pak ya, udah dikumpulkan. Kemudian untuk membuat pada lingkaran masing-masing yang berwarna merah, kuning, hijau itu ada yang berdebat. Ada yang satu mengatakan kalau masing-masingnya ditulis di masing-masing tanpa melihat keteraturannya ya. Kemudian Bu Tuti mengatakan tadi siapa yang temannya tidak mau mengikuti katanya, jadi dibiarkan aja. Terus ternyata di situ perintahnya adalah buatlah diagram pen, sementara temannya berdasarkan dari kenyataannya sebelumnya tidak hadir, jadi bermasalah ya. Kemudian interaksi siswa dengan guru itu dimulai karena ada permasalahan di situ. Guru mendekati kelompok siswa yang bermasalah tadi, kemudian meluruskan atau memberi jawaban yang benar ya Pak ya, untuk meluruskan permasalahan yang ada. Kemudian di sini apakah karena pancingan pertanyaan dari guru, apakah siswa bertanya atau faktor lain, sertakan bukti ya. Itu tadi masalahnya ya Pak. Masalahnya yang perintahnya tadi ya, perintahnya belum dibaca terlebih dulu untuk membuat diagram pen itu sebenarnya. Kemudian siswa mana yang tidak bisa mengikuti pembelajaran yang dengan baik? Kalau pada saat diskusi ya alhamdulillah, kalau tidak semuanya mengerjakan semua. Tapi pada saat guru
siswa dari hasil presentasi masing-masing kelompok itu ada beberapa dari kelompok lain yang tidak menanggapi atau tidak aktif atau tidak bertanya ya Pak. Nah, di sini mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik atau terganggu dalam belajar, itu salah satu sebabnya tadi karena siswa tersebut tidak masuk pada pelajaran sebelumnya. Kemudian bagaimana upaya guru mengatasi gangguan belajar tersebut? Guru mendekati dan memberi masukan atau meluruskan dari permasalahan yang ada. Bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif belajar supaya aktif belajar? Di sini guru selalu bertanya apakah ada yang mau bertanya atau tadi apa masalahnya, apa yang masalah yang dihadapinya. Kemudian di sini deskripsi hal-hal yang unik yang terjadi pada saat pembelajaran, misalnya siswa menghasilkan jawaban yang salah, ya yang tadi dari kelompok yang ketiga ya, membuat dari makanan kesukaan di situ ya Pak, itu dibuat pada masing-masing lembaran plastik yang berbeda warna. Jadi di situ muncul double yang berlebih di situ, sementara guru di situ menjelaskan untuk merangkum menjelaskan bersama siswa itu harusnya berada pada posisi di perpotongan ya, perpotongan lingkaran yang berwarna, yang suka bakso tadi dengan yang warna sayur Pak, bukan berada di kedua-duanya, cukup berada di dalam perpotongannya itu. Kemudian bagaimana siswa terhadap kegiatan penutup melakukan refleksi ya, dari merangkum itu udah ada siswa yang bertanya atau yang berkomentar dari hasil presentasi tadi. Kemudian bagaimana respon siswa ketika guru menyampaikan tidak lanjut pembelajaran, memberikan arahan yang juga sebagai bagian dari media. Bagaimana respon siswa? Di sini siswa juga kurang ya istilahnya belum dapat yang akhirnya ya Pak ya, jadi tidak ada pertanyaan yang memicu apa sebenarnya irisan dari dua buah bangunan atau bagaimana dari bangunan atau lebih. Kemudian pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik dari pengamatan pelajaran tadi di sini sudah disampaikan kalau pembelajaran untuk himpunan ini bermakna atau dapat digunakan. Oke, terima kasih berikan rebus. Maaf. Baik, ya, gimana? Ini Pak, apa yang saya tadi itu kan awalnya saya pikir tadi yang kesalahan siswa yang A tadi, ya. setelah didekati guru tadi saya pikir berubah, tapi ternyata tidak berubah. Apa itu masuk dalam itu juga? Hal yang unik. Masuk hal yang unik. Udah dikasih tahu gurunya tapi tidak dirubah gitu. Masuk hal yang unik juga. Iya, makanya hal yang unik itu sebenarnya Yang ngotot kok. Yang unik kan. Terima kasih loh, ini aktornya nih, figuran. Iya. oke, baik. Itu sudah sekali lagi berikan rebus untuk tim presentasi pertama. Nah, sekarang gini, ini saya persingkat ya. Ini saya harus mengulas itu mestinya supaya nanti cukup waktu kita persingkat. Kira-kira pembelajarannya yang tadi itu supaya lebih lagi efisien lagi kira-kira diapakan? Guys, masukan-masukan apa? Silakan. Dalam proses tadi pemberian LKS itu, Ya. yang pertama sekali Pak Guru sebenarnya di LAS itu sudah menjelaskan bahwa bakso itu buat nanti warna merah, terus jengkol itu warna hijau, lontong warna kuning. Ya. Jadi kita bersepakat gitu membuatnya. Terus kemudian tadi kemungkinan siswa juga bisa menjawab kalau dibuat konsekuensi seperti itu, siswa bisa menjawab dipisah-pisahkan, bulatkan itu Pak. Ya. Terpisah semua, bukan mengikat gitu. Kalau ada perintah seperti itu. Nah, mungkin itu Pak dari saya. Makasih. Oke.
Baik, ada lagi masukan yang lain. Saya akan memberikan contoh nanti kira-kira mengubahnya. Udah bagus ya dilakukan Pak, tadi sudah apa namanya warna-warna menggunakan ini. Saya juga tidak tahu ada ide untuk membuat pakai warna ini dah bagus. Itu bagus. Mungkin gini, ketika membelajarkan ini tadi, himpunan itu bukan merupakan prasyarat. Sebaiknya kita justru menanamkan mulai awal, berangkat dari ini itu kita menanamkan konsep himpunan, ya, sehingga saya berikan contoh alurnya. Baru dapat konsepnya gitu ya. Justru belajar ini kita bisa menanamkan pada anak himpunan itu begini, terus irisan itu begini, nanti semua kena, bukan sebagai prasyarat. Ya, ini nih yang penting. Coba saya berikan sedikit gambaran. Jadi nanti bisa Bapak Ibu membuat begini. Memulai dengan memberikan pengantar kepada kepada siswa. Jadi gurunya cerita, misalnya dalam pendahuluan ya kepada muridnya. Ini saya tunjukkan. Misalnya di awal anak-anak disampaikan dia sudah masuk kegiatan inti ya, saya pendahuluannya enggak. Lalu mungkin kalau pendahuluan kita bisa ngomong, anak kamu punya makanan favorit enggak? Bisa gitu ya. Jadi enggak ngomong himpunan sama sekali. Kamu punya makanan favorit enggak? Apa? Favoritmu apa? Ada bakso, ada apa lagi? Ada enggak yang punya favorit lodeh? Udah ada, misalnya gitu. Nah, terus apa yang dilakukan? Pak Guru kemarin sudah nyebar angket ke kelas. Ya, nyebarin angket terkait dengan makanan favorit. Makanannya itu ini, soto, bakso, lodeh. Ini ditanamkan di awal. Boleh memilih lebih dari satu. Nah, setelah itu Pak Guru menganalisis. Yang dilakukan Pak Guru itu setelah nyebarin angket itu, kok begini? Si Adi dia itu suka soto. Si Budi itu sukanya lodeh. Si Didi sukanya soto dan bakso. Si Edi ini Geragas anaknya semuanya suka. Ini gara anaknya gemuk ini. Suka ini tiga-tiganya gitu ya. Suka tiga-tiganya kan ya. Tidak tahu. Terus ada Fedi, namanya terserah, namanya Fedi bakso lodeh. Gedi sukanya hanya lodeh. Pak Guru pada nyebaran angket ternyata ini tak direkap. Setelah ketemu direkap ini, Pak Guru pengen membuat tabel rekapan dari kesukaan bakso, soto, lodeh. Anak-anak kalau kita lihat yang suka soto berapa orang? Di sini 3. Yang suka bakso 3. Yang suka lodeh 5. gitu ya. Nah, dari sini kelihatan kan? Iya. Nah, Pak Guru mengubah menjadi bentuk tabel. Kan sudah ditanya tadi, tabelnya ini. Yang suka soto 3 orang, suka bakso 3 orang, suka lodeh 5 orang. Timbul pertanyaan, banyak siswa seluruhnya di kelompok Ajabar berapa ya? 11. Ini tanyakan pada murid. 11, Pak. Kalau kok tahu 11, itu kan dijumlahkan. Nah, terus timbul masalah kan nanti. Coba timbul masalah, apa benar 11? Anaknya berapa itu? 6. Berarti kan tidak bisa kita buat tabel begini, kan tidak bisa. Supaya bisa, pakai himpunan nak. Pakai mengelompokkan dengan cara begini nak. Bahkan tidak usah menyebut himpunan dulu. Bisa digambar seperti ini nak. Tadi siapa yang suka soto tadi? Ada 3 orang, Didi, Edi, Adi. Berarti suka soto itu yang gambarnya merah ini ya. Nah, siapa yang suka soto? Didi, Edi, Adi. Yang suka bakso? Didi, Edi, Fedi. Yang suka lodeh? Ini Edi, Fedi, Adi, Budi. Ya, ini. Ya, jadi Itu naiknya kayak
Jadi dorong dulu. Lagi masukkan dulu. Presensi udah? Oh, udah. Ya. Dicek lagi. Jangan sampai ada yang keliru. Jangan ada yang belum ya. Kemarin presensi belum? Iya. Main nggak ada Pak. Oh kemarin belum, kemarin enggak presensi loh Mas kayaknya kelas ini. Iya. Iya, satu Tapi hari itu udah ini. Tapi nggak apa-apa Pak, udah semua kayak Oh udah, ya sudah. Ya. Ya Pak. Oke, iya ya, Mas. Jadi ini kita enggak ngomong masalah hiburan dulu, tapi kita bisa kelompokkan begini nak. Bacanya ternyata lebih mudah kalau pakai ini. Gimana bacanya? Nah, kita bisa membaca, menegaskan kepada murid. Ini loh nak, berarti yang suka soto itu ini semua, yang suka bakso itu ini semua, yang suka lodeh ini semua. Nah, kenapa tadi itu bisa banyak? Karena si Edi ini kan suka 3 macam. Dihitung 3 tadi itu padahal orangnya 1. Tadi udah ada gitu nggak di sini. Ya, ini Pedi ini dihitung 2 padahal orangnya 1. Sehingga nanti kalau membuat begitu caranya, yang suka ketiga-tiganya taruh di tengah ini. Ini daerah ini miliknya merah, miliknya hitam, miliknya biru. Taruh di situ. Yang sukanya soto dan bakso, ya berarti yang mana daerahnya? Apakah di sini? Tanya gitu. Ya Pak, betul di sini ya. Ini milik siapa? Oh bakso dan lodeh. Berarti bukan. Berarti yang ada di sini. Ya. Terus yang suka lodeh. Nah, berarti semuanya ini orang yang ada di lingkaran hitam ini. Nah, nanti kamu bisa menuliskan bakso. Anak yang suka bakso ini kalau dikumpulkan itu disebut sebagai himpunan anak yang suka bakso. Kita tuliskan B sama dengan siapa saja gitu ya. B sama dengan kurung-kurung awal Didi, Edi, Fedi. Pakai ini tadi. Iya. Ya cukup B gitu ya. B itu himpunan yang anak-anak yang suka bakso. Jika B itu ditulis bisa ditulis sebagai siapa? Menyebutkan anggotanya. Ada Didi, Edi, Fedi. Itu disebut sebagai himpunan. Nah sekarang kalau saya pengen menuliskan himpunan anak yang suka soto, coba kamu yang nulis. S sama dengan apa? Dia menyebut. Nah kalau saya pengen menyebut L, ya, siapa anggotanya ini? Nah berikutnya setelah paham itu, ini termasuk anak-anak nanti bisa juga menuliskan kalau yang suka soto dan bakso. Ya, soto dan bakso, dia juga miliknya di soto, juga miliknya di bakso. Itu nanti yang disebut sebagai irisan. Ya. Sehingga kalau pengen menuliskan irisan dari bakso dan soto, berarti anak-anak bisa menuliskan B diiris dengan S. Ini irisan nak, begini nih, tegaskan gitu. Ini irisan nak namanya nak. Irisan berarti ada di bakso juga ada di soto. Siapa saja anggotanya? Sebutkan. Bagus kan kalau ini ya? Iya. Kemudian kalau bakso dan lodeh, irisannya siapa saja? Nah, itu nanti gabungan semuanya kena semua. Nah, setelah itu baru beri tugas ke murid. Beri tugasnya ini. Buatlah angket. Jadi anak biar buat angket. Kasih contoh dulu. Nah, contoh, buatkan angket. Silakan angketnya boleh kegemaran, kesukaan makanan, favorit sepak bola atau yang lain dengan 3 pilihan. 3 pilihannya jangan sampai banyak nanti susah analisisnya. 3 pilihan. Berikan kepada kelompok lain untuk menjawab angket yang kamu buat. Nah, punya kreativitasnya kan? Dia membuat angket, nyebarkan ke kelompok yang lain. Setelah itu analisis angket yang kamu buat tadi seperti yang dibuat oleh Pak Guru. Ya, nggak apa. Ini tadi kan proses. Nanti untuk berikutnya lagi dipraktekkan di sekolah gini Pak. Coba nyoba Pak ya. Jelas manfaatnya Pak. Oh jelas. Enggak seperti itu. Nah, tadi itu sudah bagus saya. Terus terangnya Sudah bagus lah. saya terinspirasi dari lingkaran ini enggak terbayangkan saya. Bagus lah itu. Observasinya bagus tuh. Ya bagus itu. Yang nanti Jadi luar biasa. Mungkin terstrukturnya saja. Tadi kan
Pak Domo, ya Pak Domo kan memberikan pengantar bahwa apa namanya sudah kenal himpunan kemarin. Iya. Padahal himpunan kan saat ini diterangkan gitu loh. Kan belum kenal himpunan. Iya, betul. Baru saat ini kita belajar Himpunan. sehingga prasyaratnya apa? Mungkin kalau mengingatkan ya makanan favorit apa-apa yang anak kenal itu terus disambungkan dengan di sini. Kalau yang se- model itu tadi Pak, Apa? kalau saya potong. Kalau yang model tadi penjelasan awal itu masuk berpikir tidak? Apa berpikir kelas ya? Atau masuk berpikir? Pemanasan Pemanasan berpikir. berpikir. Bukan, yang ini sudah kegiatan inti. Ini udah kegiatan. Kegiatan inti ini, dah kegiatan inti yang ini. Ini masuk kegiatan inti semua itu dah. Oh. Tapi guru memberikan penjelasan dulu kan. Iya. Jadi tapi penjelasannya tidak memberi gitu, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring anak untuk berpikir gitu ya. Gitu. Di dalamnya ada berpikir yang cukup keras. Apa beda? Kenapa ya di sini kok beda dengan yang angket tadi itu? Muncullah gunanya himpunan. Jadi kenapa kok ini sebenarnya tadi? Makanya kita bisa tertipu oleh data. Ya, kalau kita punya data begini tanpa ada pengantar atas tadi itu, kita kan kesimpulannya berapa jumlah anaknya? 11 kan? Iya, Pak. Iya kan? Padahal belum tentu 11 gitu ya. Makanya hati-hati baca data. Itulah fungsinya himpunan, itu digunakan untuk mengkriteriakan seperti itu. Muncullah manfaatnya himpunan ini. Ya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira ada manfaatnya kalau seperti ini polanya gitu kira-kira. Iya, Pak. Nanti praktek lagi, enggak apa-apa. Ini kan Iya. praktek di sini nanti di kelas coba kayak gini dengan model praktek, sekali praktek pengertian himpunan kena, gabungan kena, irisan kena, Sekali pertemuan Iya. Pak. masuk semua kan? Iya, berarti cepat materinya bisa Bisa, terselesai. bisa cepat dan bermakna. Heeh. Nanti prakteknya mungkin tidak hanya sekali, beberapa kali, semuanya kena udah. Ya, jadi kita harus pandai-pandai mengelola pembelajaran supaya yang begitu banyak menjadi sesuatu yang efisien tapi benar paham anaknya gitu ya. Efisien dan efektif itu, Pak. Ya, ya gitu ya. Mungkin Ya. ada yang ditanyakan? Udah cukup bagus, Pak. Ya, bagus ya. Jadi bagus tadi prakteknya sudah inspiratif lah. Saya hanya menambahkan dijelaskan dulu kepada murid sampai kenal himpunan itu seperti apa, baru diberikan. Malah dia kreatif, dusun angket mungkin beda-beda. Satunya makanan favorit, satunya dusun terkait dengan apa, satunya apa gitu. Kreatif itu malah. Ya oke ya. Nah, dan hati-hati loh kalau nyebut ini seringkali yang salah. Di sini ini nyebutnya bukan Didi tapi ini satu orang, dua orang. Kalau itu diisi bukan nama, bukan nama. Padahal anggotanya kan nama. Kita sering menuliskan ini bukan nama tapi satu Oh, itu tadi itu yang ya. huruf awalnya itu kalau yang sama kan bisa jadi nanti itu jadi Ya. Iya, betul, Pak. Termasuk tadi itu ya kalau mungkin yang penting mau diberi Adi itu A itu Adi, B itu apa boleh kalau begitu ya. Tapi jangan menyebut himpunan B, jangan. Tapi B itu himpunan, ya. Kita menyebut B itu himpunan, ya. B itu himpunan, ya. Ya kalau PNTC memang beda dengan di kelas. Kalau di kelas kan, kalau yang dihadapi kan sama-sama guru, kan siswa, gitu ya. Berarti apa kata B-nya dihilangkan dari himpunan? Himpunannya Himpunan dihilangkan. dihilangkan. B gitu saja. B aja B itu langsung. himpunan. Tadi B itu himpunan. Kesalahan tadi B itu. itu dengan Makanya ketika menyebut ini membawa ketulisan, ini kan masih tayangan kita ya, membawa ketulisan, itu kita yang tepat. Ya. Ini nak kalau saya kumpulkan, Artikel nanti ya. saya kumpulkan ini, maka saya sebut sebagai himpunan anak-anak yang suka bakso. Saya namakan B. Saya namai B. Sehingga B itu saya tulis sebagai apa gitu ya. Iya. Oke, Pak. Ya, itu konsepnya kan kena kalau begitu. Jadi tidak usah daki-daki. Anak-anak himpunan itu adalah kumpulan dari harus kalau gini kan sudah jelas.
Kan dia bisa bedakan. Apakah ini suka bakso? Adi ini enggak Pak. Berarti dia bukan anggota himpunan B. Karena gitu tuh ya. Ini contohnya apa namanya? Ilustrasinya kurang bagus karena enggak ada yang di luar. Mesti satu orang yang di luar mestinya. Lebih bagus. Iya, yang enggak suka tiga-tiganya, anyi-anyi bahasa Jawanya. Iya, tidak suka tiga-tiganya gitu ya. Nanti jadi contohnya ini ditambahi dia yang kosong semua misalnya gitu ya. Iya Pak. Misalnya satu orang kosong. Satu orang yang kosong semua. Dan nanti baru ditulis di situ. Nah, itu akan kena semua sudah. Yang ini di luarnya itu. Gimana kalau digabung? Gimana kalau komplement? Semuanya tergambarkan dari sini. Iya, bisa. Ya toh? Sekali membelajarkan anak-anak langsung kena semua materi itu. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk tim yang ini ya. Kita berikan aplaus bersama. Boleh kopi, Pak? Apa? Boleh dikopikan nanti. Boleh. Kopi ya. Apa namanya? Yang makanannya sudah siap, silahkan diambil dulu baru tampil yang kedua. Oh ya Pak, boleh bertanya tidak Pak? Saya kan di kelas 7 ini kan masih bilangan bulat gitu. Selain bentuk